الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإخلاص الموقنين آمين يا رب العالمين. Para ikhwah sekalian yang Allah muliakan, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memperkenankan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, ya, yaitu pasal yang ke-53 dari bab 6 fil awqatil mukhtarah lil qiraah, yaitu waktu-waktu pilihan yang cocok untuk membaca. Nah, atau untuk qiraatul Quran. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "I'lam anna afdhalal qiraati ma kana fi shalah." Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran yang paling afdal adalah di saat salat. Makana fi shalah, yaitu di dalam salat. Ya. Wa madhhabu Syafi'i wa ghairihi anna tatwil al-qiyam fi salati afdalu min tatwil as-sujud. Bahwasanya memanjangkan berdiri di dalam salat lebih utama daripada memanjangkan sujud. Nah, jadi ini adalah waktu yang terbaik membacanya di waktu salat. Bagaimana yang kita ketahui dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering memanjangkan berdirinya daripada memanjangkan sujud. Karena sebagian kita lebih banyak memanjangkan sujudnya, karena betul ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwa keadaan yang paling terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya inda sujud, ya, yaitu ketika sujud. Tapi yang sesuai dengan sunnah adalah yang afdal kita memperpanjang berdirinya daripada sujudnya. Nah, kita lanjutkan. وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة. Nah, lalu membaca Al-Quran selain atau di luar salat, yang paling afdal membacanya di waktu malam. Dan yang paling afdol dari waktu malam itu adalah di setengah akhir, yaitu setengah malam yang terakhir. Nah, dan membaca Al-Quran, kata Imam Nawawi, di antara maghrib ke isya adalah perkara yang mahbubah, perkara yang dicintai, perkara yang dicintai. Nah, kita lanjut. وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح. Adapun waktu siang yang paling afdal untuk membaca Al-Quran adalah setelah salat subuh. Nah, jadi waktu setelah salat subuh ini kan siang yang paling awal, ya, dan masih masuk ke waktu fajar. Dan ini adalah waktu yang terbaik.
ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن معان ابن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هي دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له. Lalu sebagian para ulama kita mengatakan bahwa para ulama kita menjelaskan, disebutkan di sini bahwa sebetulnya tidak dimakruhkan kita membaca Al-Quran di waktu kapan saja. Ya, jadi bebas mau bacanya kapan saja. Ya. Ada sebuah riwayat yang disebutkan dari Ibnu Abi Dawud dari Mu'an bin Rifa'ah dari guru-gurunya bahwasanya mereka memakruhkan membaca Al-Quran setelah asar. Kenapa? Karena ini adalah waktu belajarnya orang-orang Yahudi. Waktu belajarnya orang-orang Yahudi. Tapi pendapat ini tidak diterima karena tidak ada dalil yang kuat ya tentang masalah ini. Nah, wa yukhtaru min al-ayyam yaumul jumu'ati wal itsnain wal khamisi wa yaumu arafata wa min al-a'shar al-'ushr al-akhir min Ramadan wal 'ushr al-awwal min Dzul Hijjah wa min asy-syuhuri Ramadan. Nah, lalu di antara hari-hari pilihan yang kita bisa memperbanyak membaca Al-Qur'annya yaitu di hari Jumat, hari Senin, hari Kamis, kemudian di hari Arafah. Ini hari-hari yang mulia tentunya. Ya, hari Jumat kita sudah tahu ya, Sayyidul Ayyam. Ya, yaitu penghulunya hari-hari, hari-hari terbaik dalam sepekan. Hari Senin dan hari Kamis, hari diangkatnya amal saleh kita. Kemudian hari Arafah, hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana banyak sekali hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana waktu doa yang paling mustajab di padang Arafah dan kita disunnahkan untuk berpuasa yang pahalanya yang menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya. Nah, ini hari yang terbaik. Wa minal a'syar dan di antara 10 hari yang terbaik yaitu al-ushrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Ini adalah hari-hari yang terbaik. Kita disuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengencangkan sabuk kita untuk perbanyak ibadah di dalamnya. Kemudian wal ushrul awwal min Dzul Hijjah, 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Ya. Dan di antara bulan-bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Begitu juga mungkin kita tambahkan yaitu 10 hari pertama di bulan Muharram. Ya, 10 hari pertama di bulan Muharram sebagaimana Allah taala berfirman wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watri. Nah, di situ disebutkan 10 malam atau 10 hari yang terbaik. Di antara para mufassirin mengatakan ini adalah di 10 hari pertama di bulan Muharram. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulan kita para ikhwah sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan akan pentingnya seseorang memperbanyak membaca Al-Quran di waktu-waktu tertentu, maka di antara ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Quranul Karim di waktu-waktu yang terbaik. Ya, misalkan tadi disebutkan sama beliau di malam hari,
Kemudian beliau juga menyebutkan di antara maghrib dan isya. Ya, ini umumnya kaum muslimin di situ membaca Al-Quranul Karim. Ya, kemudian juga waktu subuh. Lalu di antaranya juga hari-hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Kemudian hari Senin dan hari Kamis. Lalu di antara hari-hari yang terbaik adalah hari Arafah. Di antara 10 hari yang terbaik adalah 10 hari di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di 10 awal dari Zulhijjah. Lalu Anda tambahkan juga di antaranya adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Ya, karena di antara bulan yang terbaik setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram. Afdalus Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, maka di sini ada waktu-waktu terbaik terkhusus di 10 hari pertama ya. Ada puasa Tasu'ah dan Ashura. Nah, kemudian ya secara umum ya pada dasarnya kita harus terus memperbanyak membaca Al-Quran kapan saja kesempatan yang ada pada kita. Karena di antara zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Baik, kita lanjutkan. Faslun, ya. Idza urtija 'ala al-qari'i falam yadri ma ba'da al-mawdi'i alladhi intaha ilayhi فسأل عنه غيره فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه. Nah, ini diantara hal yang perlu kita perhatikan. Kata Imam Nawawi mengatakan, Iza urtija 'alal qari. Apabila seorang qari beliau bingung untuk berhenti di ayat yang mana. Ya, atau dia lupa ayat yang mana lanjutan dari ayat yang dia baca. Nah, falam yadri ma ba'dal mawdi' alladhi intaha. Dia nggak tahu ayat apa setelah ayat yang dia baca. Fasa'ala anhu ghairahu. Lalu dia ingin bertanya ayat setelahnya ya kepada saudaranya. Fayambaghi ay yata'addaba bima jaa'a an Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakha'i wa Bashir ibni Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka hendaknya dia beradab di dalam bertanya kepada saudaranya itu sesuai yang datang dari Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim an-Nakha'i, Bashir bin Abi Mas'ud. Bahwasanya mereka mengatakan apabila ya salah seorang di antara kalian bertanya kepada saudaranya ya tentang sebuah ayat, maka hendaknya ia membaca ayat sebelumnya. Kemudian dia diam. Bukan malah mengatakan kaifa kadza wa kadza, bagaimana kelanjutan ayat ini dan ini. Fa innahu yulabbisu alaihi, karena dengan begitu akan mencampurkan sesuatu dari Al-Qur'an. Maksudnya takutnya ini yang ditanyakan ini berada di tempat yang lain. Ya. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini, beliau menyebutkan akan pentingnya seseorang itu beradab di dalam bertanya ketika dia lupa pada sebuah ayat. Ya. Jadi hendaknya dia membacakan ayatnya lalu dia diam. Ya. Kemudian
baru nanti tentunya akan direspon oleh saudaranya. Jangan dia ketika bertanya, dia langsung ngambil poin-poin pentingnya aja, misalkan akhir ayatnya. Atau misalkan dia mengikut campur membahas ayat setelahnya apa. Nah, dikhawatirkan apa? Yulabbisu alaihi, akan mencampurkan bagian dari Al-Quran ini. Nah, karena tentunya di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, yang mungkin mirip-mirip. Nah, yang dikhawatirkan takutnya apa? Salah sambung ayat. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan. Faslun. Di pasal yang berikutnya, yang ke-55 ini, beliau menjelaskan tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebentar. Nah, idza arada an yastadilla bi ayatin falahu an yaqula qala Allah Ta'ala kadza. Jadi di pasal yang ke-55 beliau menjelaskan apabila seseorang ingin berdalil dengan sebuah ayat dari Al-Quran, maka hendaknya dia mengatakan qala Allah Ta'ala. Ya, kita bacakan pasalnya. Idza arada an yastadilla bi ayatin falahu an yaqul qala Allah Ta'ala kadza. Ya. Nah, walahu an yaqul Allah Ta'ala yaqulu kadza. ولا كراهة في شيء من هذا. هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang ingin menyebutkan sebuah dalil dengan satu ayat atau sebagian ayat dari Al-Quran, maka hendaknya dia mengatakan qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan juga boleh dia mengatakan Allah Ta'ala yaqul. Ya, Allah Ta'ala yaqul. Allah yang maha tinggi berkata atau berfirman. Nah, dan mengucapkan ini bukan perkara yang dibenci. Ya. Bahkan inilah yang sahih, yang dipilihkan oleh yang telah dipilih oleh para ulama kita dan juga telah diamalkan oleh generasi salaf dan juga generasi khalaf. Nah, mungkin sebagian orang ya tidak menyandarkan atau tidak mengawali firman Allah dengan qala Allah Ta'ala, atau tidak mengatakan Allah Ta'ala yaqul atau qauluhu ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, langsung menyebutkan ayat. Ya. Bahkan yang terbaik adalah ketika kita bilang, ya, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, sebelum kita baca ayatnya, kita bilang, qala Allah Ta'ala. Ya. Atau Allah Ta'ala yaqul, atau lafal-lafal yang lain yang menyandarkan bahwa di sini Allah yang berfirman. Ya. Baik, kita lanjutkan. وروى ابن أبي داود عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير التابعي المشهور قال لا تقولوا إن الله تعالى يقول ولكن قولوا إن الله تعالى قال. Ya. Nah, ini di antara etika ya dalam kita membacakan dalil dari Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari Mutarrif Ibni Abdillah bin Syakhir, seorang tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan, janganlah kalian itu mengatakan innallaha ta'ala yaqul. Ya, janganlah kalian mengatakan
sesungguhnya Allah itu berfirman. Tapi katakanlah innallaha ta'ala qal. Innallaha ta'ala qal. Jadi beliau menjelaskan ya perbedaannya di sini hanya dengan fi'ilnya. Yang pertama pakai fi'lul mudhari', yang kedua pakai fi'lul madhi. Jadi yang utama, yang benar adalah menggunakan fi'lul madhi. Innallaha ta'ala qal. Kita bahas poin setelahnya. Wa hadha alladhi ankarahu Mutarrif rahimahullah. Khilafu ma jaa'a bihi al-Qur'an was sunnah. Fa'alathu as-sahabatu wa man ba'dahum radhiyallahu anhum. Faqad qala Allah Ta'ala wallahu yaqulul haqq. Naam. Dan hal ini yang diingkari oleh Mutarrif rahimahullahu ta'ala. Karena apa? Menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang dilakukan oleh para sahabat dan setelah mereka adalah qala Allah ta'ala ya wallahu yaqulul haqq. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang benar. Jadi maksudnya di sini ikhwan atau ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada dasarnya kita boleh aja mengatakan yaqulullahu ta'ala atau qala Allah ta'ala, begitu ya. Wa fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Nah, Rasulullah pernah bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan niscaya ia mendapatkan balasan 10 kali lipat dari amalan salehnya. Nah, di dalam sahih, kita lanjutkan ya. Al-Bukhari di dalam di dalam tafsir surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." فقال أبو طلحة يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهذا كلام أبي طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan akan bolehnya kita mengatakan yaqulullahu ta'ala. Ya, boleh pakai qala Allah ta'ala, boleh dengan yaqulullahu ta'ala. Jadi antara dalilnya di dalam Sahih Bukhari di dalam tafsir surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lalu Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dengan mengatakan innallaha ta'ala yaqul. Ya. Nah, maka ucapan Abu Talha ini ya itu beliau ucapkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, menunjukkan ya ada dalil yang kuat membolehkan dengan kata yaqulullahu ta'ala. Baik. Wa fi sahih an Masruq rahimahullahu ta'ala, di dalam sahih dari Masruq, semoga Allah merahmatinya, berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, alam yaqulillah wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, faqalat awalam tasma' anna Allah ta'ala yaqul la tudrikuhu al absar wa huwa yudrikul absar, awalam tasma' anna Allah ta'ala yaqul وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ثم قالت في هذا الحديث
والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ثم قالت والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ونظائر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر والله تعالى أعلم. Ya, kesimpulan kita di dalam hadis ini, ketika Masruq bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka Aisyah ummahatul mukminin, beliau menjawab dengan menggunakan lafal wallahu ta'ala yaqul, menggunakan fi'lul mudhari'. Maka dari dalil-dalil ini, dari pendapat-pendapat ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh ulama salaf dan khalaf, ya ini semuanya dibenarkan. Jadi maksudnya boleh kita menggunakan kalimat qala Allah Ta'ala, boleh juga kita menggunakan kalimat yaqulullahu Ta'ala dengan atau qauluhu Ta'ala. Naam. Ini beberapa kata-kata yang boleh kita gunakan sebelum kita membacakan dalil atau suatu ayat atau sebagiannya dari Al-Quran. Ya. Jadi ini hal yang sangat penting sekali ya untuk kita pelajari bersama agar apa yang kita lakukan ya semuanya ada dalilnya. Karena agama kita ini dibangun dengan dalil, ya, bukan dibangun dengan perasaan atau prasangka baik. Ya, ini yang akan memunculkan perkara-perkara yang baru di dalam masalah agama kita. Tugas kita hanya ittiba', yaitu mengikuti dalil atau mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, jadi tidak melakukan ya atau berbuat dalam agama ini ya yang konteksnya adalah agama dan ibadah ya dengan prasangka baik saja ya ini tidak akan diterima amal kita sebagaimana Allah Ta'ala telah tegaskan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yaitu mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dicintai Allah dan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hatta termasuk dalam masalah seperti ini pun Al-Imam An-Nawawi berusaha mengeluarkan dalil atau hujjah dalam masalah ini. Nah, hatta termasuk perkara mengucapkan qala Allah taala atau yaqulullahu taala. Ya, Masya Allah. Ya, kita dapat faidah yang sangat penting dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, sekali lagi ini menegaskan kepada kita ikhwah sekalian agar mempelajari agama, mengamalkan agama ini ya atau melakukan amalan-amalan salih ya itu harus dibangun dengan keikhlasan dan mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah. Harus ada dalilnya baru kita amalkan. Ya. Jangan kita beranggapan baik atau prasangka yang baik saja. Karena ini yang akan dapat merusak agama kita. Nah, karena kita menginginkan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita masuk ke pasal yang berikutnya yaitu adabul khatmi fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi. Adab-adab seputar khataman Al-Quran dan yang berkaitan dengannya. Wa fihi masailu, ya, pada pembahasan ini
ada beberapa pembahasan atau ada beberapa persoalan. Al-ula fi waqtihi. Yang pertama yaitu tentang waktu yang terbaik untuk menghatamkan Al-Quran. قد تقدم أن الختمة للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر أو ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي سنة الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور آخر. وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن يكون ختمهم في أول النهار أو في أول الليل كما تقدم، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. Nah, jadi kita sekarang membahas sedikit persoalan-persoalan tentang hataman Al-Quran. Yang pertama kita awali dari masalah waktu yang utama kapan kita menghatamkan Al-Quran. Ya. Maka disebutkan sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa waktu yang terbaik untuk seorang qari menghatamkan Al-Quran diantaranya adalah di dalam salat. Ya. Dan juga ya disunnahkan ya perkara yang mustahab menghatamkannya di 2 rakaat sunnah di salat fajar, ya di salat subuh. Nah, jadi 2 rakaat sunnah qabliyah sebelum fajar. Nah, au rakaatai sunnatil maghrib atau di rakaat kedua salat sunnah di ba'dal maghrib. Nah, jadi salat sunnah ba'diyah setelah maghrib. Wa fi rak'atai sunnatil fajri afdal. Tapi ya, kalau kita melihat dari 2 waktu ini, mana yang lebih utama? Apakah 2 rakaat qabliyah subuh atau 2 rakaat ba'diyah maghrib? Yang utama adalah 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, wa annahu yustahabbu an yakhtima khatmatan fi awalin nahari fi daurin. Dan juga disunnahkan atau di antara perkara yang mustahab seseorang menghatamkan Al-Quran ya di awal siang, yaitu di setelah sholat subuh. Nah, wa yakhtima khatmatan ukhra fi awalil laili fi daurin akhar, dan menghatamkan Al-Quran ya di waktu awal malam, ya, yaitu di antara maghrib ke isya. Wa amma man yakhtimu fi ghairi shalah. Adapun waktu yang terbaik untuk menghatamkan di luar waktu salat, wal jama'atul ladzina yakhtimuna mujtami'in, dan sekelompok para salaf yang mereka menghatamkan Al-Quran yang sangat banyak sekali, mereka menghatamkannya di awal siang atau di awal malam. Nah, tapi kata sebagian para ulama yang afdal adalah di awal siang, yaitu di waktu subuh. Nah, itu soal waktunya. Nah, ini soal waktu. Jadi sekali lagi sebetulnya tidak ada dalil yang kuat dalam masalah ini. Naam, ya, sebagaimana kita sudah singgung tadi, ya, ini hanya kebiasaan para salaf di dalam menghatamkan Al-Quran. Ya, tentunya ada sebuah riwayat yang menjelaskan akan keutamaan menghatamkan di waktu pagi atau menghatamkan di waktu malam. Ya, tapi sebagian hadis ini didhaifkan.
Nah, yang paling utama adalah bahwa kapanpun kita menghatamkan Quran itu adalah waktu yang terbaik. Jadi kita boleh menghatamkan kapan saja. Ya, yang paling penting adalah kita memperbanyak membacanya dan mempercepat mengulangnya. Terutama bagi yang menghafalkan Al-Quran, ya kalau dia terlalu jauh untuk mengulang seluruh hafalannya, maka hafalannya akan semakin lemah. Tapi kalau dia semakin mempercepat menghatamnya, maka ini semakin utama. Bagi yang tidak hafal Quran, ya diusahakan paling lama 2 bulan. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah atau pembahasan yang kedua. Yustahabbu صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة ابن مصرف وحبيب ابن أبي ثابت والمسيب ابن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. Ya. Jadi permasalahan yang kedua, disunnahkan berpuasa di hari kita hatam. Nah, disunnahkan ya di hari kita menghatamkan untuk berpuasa. Nah, dikecualikan. Nah, dikecualikan yang bertepatan dengan hari-hari yang dilarang kita untuk berpuasa menurut syariat. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih. Talhah bin Musarrif, Habib bin Abi Thabit, Musayyib. Ini seluruhnya para tabi'in dari negeri Kufah. Mereka ini menghatamkan Al-Quran ya di waktu pagi dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa ya. Jadi mereka ini berpuasa di saat mereka menghatamkan Al-Quran. Al-mas'alatu tsalitsah. Kemudian pembahasan yang ketiga. Yustahabbu huduru majlisi khatmil Qur'an istihbaban mutaakkidan. Faqad thabata fi as-sahihaini أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. Ya, kita selesaikan dulu pembahasannya biar tuntas. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم ابن عتيبة التابعي الجليل قال أرسل إلي مجاهد وعبده ابن أبي لبابة فقالا إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاة يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال إن الرحمة تنزل عند خاتم القرآن. وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال
kanu yakhtimuna 'inda khatmil Qur'ani yaqulun tanzilur rahmah. Nah, jadi ini beberapa riwayat yang menjelaskan permasalahan yang ketiga, yaitu disunnahkan ya menghadiri majelis khataman Al-Quran. Dan ini perkara sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Ya, terdapat dalam sebuah riwayat dari Sahihain bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita haid untuk keluar pada hari Id hingga mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama ketika ada waktu-waktu ya yang mana di situ ada kemuliaan, ya, ada sesuatu yang baik untuk kaum muslimin itu berkumpul di situ. Nah, warawa ad-Darimi Ibnu Abi Dawud dengan sanad keduanya dari Ibnu Abbas bahwasanya ya bahwasanya Ibnu Abbas meminta seseorang untuk memperhatikan seseorang laki-laki yang sedang membacakan Al-Quran. Ketika dia hendak ingin menghatamkan, ya maka ia memberitahunya. A'lama Ibnu Abbas. Orang ini yang diperintahkan Ibnu Abbas menyampaikan informasi ini kepada Ibnu Abbas. Fayashhadu dzalik. Maka Ibnu Abbas pun menyaksikan acara hataman orang tersebut atau kegiatan hataman orang tersebut. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dengan kedua sanadnya yang sahih dari Qatadah. Ya, sahibu Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Anas bin Malik ketika menghatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Diriwayatkan dengan sanad-sanadnya yang sahih dari Hakam bin Utaibah, seorang tabi'in yang mulia juga, bahwa sebentar, bacakan ulang. Arsala ilayya Mujahidun wa abdahu ibni Abi Lubabata faqala. Nah, Mujahid dan Ubadah bin Abi Lubabah pernah mengutus utusan kepadaku. Ya. Faqala, maka mereka berdua berkata, Inna arsalna ilaik. Ya, sesungguhnya kami mengutus utusan kepadamu. Lianna aradna an nakhtimal Qur'an wa du'atu yustajabu 'inda khatmil Qur'an. Karena kami akan mengadakan hataman Al-Qur'an, dan doa ketika hataman Al-Qur'an itu adalah doa yang mustajab. Dan dalam sebagian riwayat yang sahih bahwasanya dikatakan rahmat Allah itu akan turun ketika seseorang menghatamkan Al-Quran. Nah, diriwayatkan dengan sanad yang sahih juga dari Mujahid, ia mengatakan bahwasanya mereka menghatamkan Al-Quran. Ya, kanu yakhtimuna 'inda khatmil Quran yaqulun tanzilur rahmah. Ketika mereka menghatamkan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa rahmat Allah sedang turun. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini di antara perkara yang mustahab kita menghadiri ya seseorang yang telah menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Nah, atau kita berdoa setelah kita menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Karena sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa rahmat Allah sedang turun ketika kita menghatamkan Al-Quranul Karim. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Ya, insyaallah kita cukupkan pertemuan kita sampai ke
permasalahan atau pembahasan yang ketiga dari bab adab-adab yang berkaitan tentang hataman Al-Quranul Karim. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Allahu ta'ala a'lam. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.